Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang itu merupakan bangun yang 3 dimensi. Maksudnya bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang kubus dan balok. Yang pertama, kita akan mengenal bentuk kubus dan balok. Menurut kalian, di antara kedua gambar ini, manakah yang merupakan kubus dan manakah yang merupakan balok? Ya, betul. Kubus itu yang berwarna biru, sedangkan balok itu yang berwarna ungu. Kalian dapat membedakannya ya dari kedua gambar ini. Nah, kubus ini adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang sisi, masing-masing berbentuk persegi yang kongruen atau sama. Kemudian kalau balok ini merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang sisi, masing-masing berbentuk persegi panjang dengan pasangan-pasangan bidang sisi yang berhadapan kongruen. Nah, berarti kalau misalkan ini yang di depan, berarti yang berhadapannya dengan yang di belakang. Nah, ini itu maksudnya sama ya, kongruen. Kemudian yang di atas berarti yang di bawah. Kemudian yang di pinggir sama. Nah, ini tuh merupakan balok. Sekarang sekarang latihan soalnya atau tugas untuk kalian itu adalah mencari minimal 3 contoh dalam kehidupan nyata yang berbentuk kubus dan berbentuk balok. Kemudian selanjutnya, nah, kita akan mengetahui unsur-unsur dalam kubus dan balok. Di sini ada titik sudut. Ada bidang sisi, ada rusuk, kemudian ada diagonal ruang, kemudian ada diagonal sisi dan bidang diagonal. Nah, titik sudut merupakan pertemuan 3 rusuk atau lebih dalam bangun ruang, atau biasanya kita menyebutnya dengan pojok. Berarti nah ini di sini ya. Kemudian untuk bidang sisi adalah sisi pada bangun ruang tersebut. Oh, berarti yang ini. Nah, ini adalah bidang sisi. Kemudian yang diarsir ya, yang ini bidang sisi, ini juga bidang sisi. Kemudian rusuk. Nah, kalau rusuk adalah ruas garis yang biasa kalian menyebutnya dengan sisi. Nah, yang membentuk si kubus tersebut. Kemudian ada diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut tidak sebidang yang saling berhadapan. Nah, contohnya di sini ada dari titik H ke titik B, kita tarik garis. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga diagonal sisi. Kalau diagonal sisi berarti diagonal yang berada di sisi bangun ruang tersebut. Kalau di sini berarti yang di sini dari G ke B. Itu adalah diagonal sisi. Dan yang terakhir adalah bidang diagonal. Nah, bidang diagonal adalah bidang di dalam bangun ruang yang dibuat melalui 2 buah rusuk yang saling sejajar, tapi tidak terletak pada satu sisi. Contohnya yang ini ya. Nah, kemudian di balok juga sama, ada sudut, ada maksudnya ada titik sudut, ada bidang sisi, ada rusuk, ada diagonal bidang sisi, ada diagonal ruang, dan ada bidang diagonal. Tugas keduanya untuk nomor 2 nih. Untuk nomor 2-nya nih, kalian itu cari pada kubus unsur-unsurnya ada berapa, misalkan titik sudutnya ada berapa, bidang sisinya ada berapa, rusuknya ada berapa. Kemudian sama untuk kubus juga untuk balok juga sama. Cari jumlah setiap unsur-unsur yang ada di gambar ini. Kemudian selanjutnya kita membahas pada luas permukaan dan volume. Yang pertama ada kubus, luas permukaannya itu adalah 6L sama dengan 6 kali S pangkat 2. L ini adalah luas permukaan, kemudian S ini adalah rusuk. Kemudian volumenya adalah Pi sama dengan S pangkat 3. Kalau untuk balok, nah, luas permukaannya itu adalah 2 dikalikan P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Untuk volumenya Pi sama dengan P kali L kali T. Ya, ini cuma rumus, kalian harus hafal dan jangan sampai kalian lupa. Untuk lebih jelasnya kita melaju pada contoh soal. Di sini ada
Panjang rusuk sebuah kubus adalah 14 cm. Hitunglah luas permukaan dan volumenya. Nah, kalau ini berarti kita tahu ya, panjang rusuk tadi simbolnya apa? Ya, S. S-nya itu adalah 14. Kemudian, hitunglah luas permukaan dan volumenya. Berarti yang ditanya adalah luas permukaan adalah L dan volumenya adalah Pi. Berarti L dan Pi-nya sama dengan berapa? Nah, lihat ya. Dengan menggunakan rumus yang tadi, kita dapat menemukan luas dan volume. Berarti nomor 1 L sama dengan, gimana rumusnya? Iya, 6 kali S pangkat 2. Tadi itu S-nya adalah 14. Berarti 6 kali 14 pangkat 2. Berarti 6 kali 196. Berapa? Iya, 1176 cm persegi. Jangan lupa ya, untuk satuannya kalau luas itu berarti persegi atau pangkat 2. Sekarang kita akan mencari volume. Berarti Pi sama dengan, gimana? Iya, S pangkat 3. Berarti S-nya itu adalah 14. 14 pangkat 3. 14 pangkat 3 ini artinya 14 kali 14 kali 14. Berapa? Iya, 2744 cm kubik. Kalau volume itu satuannya kubik ya. Kubik itu pangkat 3. Jangan salah ya. Kemudian untuk nomor 2 ini ada soal selembar karton yang luasnya 1000 cm akan dipakai untuk membuat kubus tanpa tutup dengan panjang rusuk 12 cm. Berapa cm persegi sisa karton yang tidak terpakai? Berarti ini menanyakan luas karton yang tidak digunakan atau sisanya. Langkah pertama, kalian itu harus mencari dulu luas kubus tanpa tutup. Luas kubus tanpa tutup berarti sisinya ada berapa? Iya, betul, ada 5 ya, karena tadi itu kan sisi kubus kalau misalkan komplit ada 6, berarti sekarang ada 5. Berarti L sama dengan 5 kali S pangkat 2. 5, S-nya itu adalah, iya, 12 pangkat 2. Berarti 5 kali 12 pangkat 2, 144. Berarti berapa? Iya, betul, 720 cm persegi. Kemudian sekarang setelah kita menemukan si luas karton yang digunakan, berarti kita harus mengurangkan yang 1000 ini oleh 720. Maka hasilnya adalah sisa karton ya, di sini sisa karton. Berarti 1000 dikurangi 720 cm persegi sama dengan berapa? Iya, 280 cm persegi. Jadi sisa karton yang tidak terpakai adalah 280 cm persegi. Paham ya sampai sini? Nah, untuk nomor 3 kalian kerjakan disatukan dengan yang tadi. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.